Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa sejenak terlebih dahulu. Segala puji hormat kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Bapa, dan sebentar kami akan memuji memuliakan namamu, meninggikan namamu Yesus. Ini tidak semata-mata oleh kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa, ketika kami hadir untuk memuji memuliakan namamu, kau hadir di sini Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dan di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dalam meninggikan nama Tuhan. Yes. Hanya Engkau Tuhan.
semua berguncang, tak tergoyahkan kebenaran. Saya udah pakai booster, kamu jadi ku sembah Kau Yesus, hanya Kau ada di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kebenaran. Mari sama-sama dengan lembut kita katakan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Benar Tuhan, hanya Engkau lah hidup kami Yesus. Engkau adalah satu-satunya Tuhan hidup kami Tuhan. Yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap
biasa dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kabutnya Tuhan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sekali katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih ada sukacita, amin. Berikan tos tangan kiri depan belakang dan katakan kamu sungguh luar biasa. Sikat. Siap untuk melompat lebih tinggi dari Tuhan, amin. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, kata untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersabudi mengangkat diri baginya. Bergerak maju jangan alekan, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
seluruh bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat baginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Raja, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, dia bangkit, bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Panjang jiwa, semangatnya membara-bara ini. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menceritakan kisah kasihnya Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Bapak? Atau Mbak Tina? Monggo. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, shalom semuanya. Ya, sebelum saya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah menjenguk saya, mendoakan saya, bahkan juga mendukung saya, memberikan semangat
semangat saya sampai saya masih bisa berdiri di depan sini. Jadi saya mungkin cerita ya di sini, saudara-saudara, kalau kemarin saya diizinkan oleh Tuhan, saya jatuh, kemudian tangan saya itu patah. Jadi setelah kejadian saya jatuh itu, saudara, saya itu masih tangan saya itu langsung terasa, cuma saya masih berpikir positif ya. Setelah jatuh, seketika itu tangan saya kayak bengkak atau jendol gitu ya di pergelangan tangan. Kemudian saya mencoba menggerak-gerakkan jari saya itu masih bisa walaupun terasa sakit. Terus saya langsung bilang sama suami saya, ini tanganku yang kerasa, maksudnya kerasa sakit. Ini agak dislokasi ya, parah-parahnya patah gitu. Nah, kemudian untuk memastikan kondisi tangan saya, akhirnya saya sama suami saya ke UGD rumah sakit untuk minta ronsen. Nah, setelah di ronsen itu, di ruang ronsen itu, dilihat sama petugasnya, kemudian difoto dari beberapa sisi gitu. Terus saya langsung tanya, karena saya penasaran, Bu, ini tangan saya kenapa patah atau dislokasi ya? Saya tanya gitu. Terus patah Mbak ini. Terus saya tuh dalam hati masih berpikir positif kalau mungkin nggak patah gitu ya. Fix tahu ini patah tangan saya tuh gitu. Iya Mbak, ini patah. Terus saya dalam hati, kemudian saya keluar ruangan dari ruang ronsen itu, terus nunggu hasil ronsen. Saya dalam hati cuma mengucap syukur, thank you Lord, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan tangan saya ini patah, tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan gitu. Kemudian setelah itu, saya kan saat itu cuma berdua sama suami saya di UGD rumah sakit. Kemudian saya bilang, ini tanganku patah gitu lah. Terus gimana? Terus habis itu masih nunggu di UGD, terus dilihat sama dokter di UGD. Kemudian berbincang-bincang sama dokter, ini harus operasi Mbak gitu, dokter bilangnya. Aduh, operasi gitu. Saya itu ya agak deg-deg gitu, karena saya sebelumnya belum pernah operasi atau masuk ke ruang operasi, itu saya belum pernah gitu. Terus habis itu di dalam sebelum saya memutuskan, pertama itu kan saya di rumah sakit A ya saudara-saudara. Terus saya diskusi sama suami saya, ini gimana, saya harus operasi. Terus dan pada saat itu adik saya Ota kan juga masih dirawat di rumah sakit juga. Jadi saya itu juga bingung, nah gimana ini, saya ya sakit, adikku ya sakit gitu. Terus habis itu akhirnya saya memutuskan aja, ya udah dibawa ke rumah sakit yang sama dengan adik saya supaya lebih mudah semuanya gitu, lebih terkondusif di satu tempat, jadi tidak wira-wiri juga. Terus akhirnya saya ke rumah sakit kedua, terus saya diberikan ronsennya, terus dicek ulang sama dokter yang di sana. Kemudian terus sama perawatnya itu dibilangi, Bu ini nanti besok dijadwal operasi gitu. Oh iya, terus habis itu harus menunggu beberapa administrasi dan pemeriksaan lain. Saya tuh di ruang puji Tuhan, di ruang yang di rumah sakit kedua itu saya nunggu di ruang yang satu ruang tersendiri, jadi tidak campur sama pasien-pasien lain. Jadi saya agak tenang, maksudnya saya sudah sakit, terus saya melihat pasien-pasien yang lain yang juga sakit. Karena kan yang namanya di UGD kan pasti banyak yang kayak gitulah, yang kesakitan lah, yang bengak-bengok lah, atau sing apa gitu. Nah saya tuh di ruang itu sendiri, sembari suami saya wira-wiri, saya cuman berusaha menenangkan diri saya, dan saya cuma bisa mengucap thank you Lord, praise the Lord. Itu aja yang saya ucapkan selalu pada saat itu.
dan walaupun ini ya, jadi saat saya menenangkan diri itu kan ada adik saya tahu kalau saya jatuh, terus Bu Gembala juga tahu itu, telepon saya itu, Dek gimana, maksudnya ya khawatir ya, Dek gimana kamu katanya jatuh begini-begini, keadaanmu gimana ya. Ya saya itu cuma menenangkan. Di saat saya mencoba menenangkan diri saya sendiri, saya juga menenangkan orang-orang di sekitar saya. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, ini cuma tangan saya aja, saya bilang gitu ya. Saya mau doanya, dan saya cuma bilang gitu. Karena ya apa ya, kalau melihat orang panik, saya juga ikut panik itu nanti malah runyam semuanya. Jadi saya mencoba menenangkan diri saya dan menenangkan orang-orang di sekitar saya, termasuk mama sama papa pun juga. Wes pokoknya nggak usah takut, nggak usah panik, saya nggak apa-apa, wes gitu. Saya cuma bilang gitu dok, saya nggak apa-apa gitu. Kemudian di UGD itu kan saya di tensi, terus dicek diambil darah atau dicek darah. Nah di tensi itu kan pada waktu di UGD itu saya tensinya 150. Nah, ya walaupun saya tuh juga cenderung tekanan darah tinggi ya saudara. Jadi 150 itu saya anggap biasa, sudah biasa. Walaupun dalam keadaan seperti itu 150 ya berarti biasa lah, saya segitu gitu. Terus habis itu setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya masuk ke kamar, terus nunggu besoknya itu dioperasi. Nah pagi sama siangnya itu kan saya juga dicek tensi ya sebelum operasi. Nah itu dicek tensi itu sudah turun 130, tapi perawatnya tuh bilang gini, Mbak ini tensinya 130, mbaknya takut dia mau operasi gitu. Terus ya saya tuh ya dalam hal itu saya menenangkan diri saya, tapi ya ada rasa takut karena ya itu tadi saya belum pernah yang namanya operasi, masuk ke ruang operasi itu seperti apa. Sampai pada saatnya saya sore jadwal operasi, saya masuk ke ruang operasi, itu saya cuman boleh ditemani satu anggota keluarga. Jadi sebelum saya masuk ke ruang operasi yang lebih dalam itu, jadi kayak ada ruangan sebelumnya itu saya dipersiapkan itu pakai penutup kepala dan lain-lain itu. Terus susternya bilang gini, mbaknya sama masnya nunggu sini ya, berdoa dulu gitu. Nah saya langsung berdoa dulu. Saya tuh berdoa dulu kok kayak begini gitu loh. Saya tuh mau dioperasi tuh takut ya, saya di situ tuh ya agak beredas gitu sama suami saya. Terus saya minta sama suami saya, tolong ya kamu yang berdoa gitu. Terus akhirnya kita berdoa di ruang itu, berdoa. Terus ya sembari berdoa kita juga ngobrol-ngobrol, maksudnya sambil mencairkan suasana biar tidak tegang. Jadi sambil guyon-guyon biar enggak tegang gitu. Terus habis itu suami saya disuruh keluar, saya langsung pesan, tolong ya Bu Gembala ya kalau saya udah masuk ruang operasi gitu. Saya tolong minta bantu doanya karena benar-benar ya memang benar ada rasa ketakutan waktu saya mau operasi itu. Kemudian setelah itu saya masuk ke ruang operasi dan di situ terlihat udah lampu-lampu yang besar-besar. Terus saya dipasang alat di dada, dipasangi oksigen di hidung. Terus saya itu cuma berserah, ya sudah, maksudnya berserah ya Tuhan, saya serahkan hidupku padamu. Kalau aku kau izinkan, aku nanti akan bangun lagi. Jadi setelah itu susternya itu bilang, nanti kalau sudah ngerasa ngantuk jangan ditolak, jangan dilawan, tidur aja langsung ya gitu. Terus akhirnya dikasih obat bius itu, terus saya ngantuk tertidur, terus sudah tidak terasa apa-apa sama sekali sampai selesai operasi itu. Saya dibangunin mbak, terus ya kayak samar-samar gitu loh ya, mbak kayak suaranya tuh kecil terus makin besar gitu. Terus mbak
bangun, terus saya tuh nggak bisa jawab apa-apa, cuma melek sebentar terus merem lagi gitu. Jadi masih efek bius. Sampai saya dibawa ke ruangan pun saya masih ngantuk. Waktu Bapak Ibu kemarin jemput saya tuh saya tahu, saya dengar ada suara, ada orang masuk, tapi mata saya masih nggak kuat untuk melek gitu ya. Jadi apa namanya, di saat kita apa ya, merasa ketakutan, merasa ini saya nanti bangun lagi apa enggak, saya itu cuma bingung apa takutnya itu terus, tapi ternyata Tuhan itu menyertai saya percaya pada saat operasi Tuhan itu juga menyertai dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang saat itu membantu saya dan merawat saya di sana. Dan selepas itu pulang dari rumah sakit saya tuh bingung lagi karena tangan saya kan digips yang kanan. Dan ini kan maksudnya kita beraktivitas apa-apa kan pakai tangan kanan. Jadi apa namanya, kayak makan, pertama makan itu masih disuapin suami, minum diambilkan suami. Ya saya puji Tuhan dengan kejadian ini saya juga apa namanya, mendapat perhatian lebih dari orang-orang terdekat saya. Saya menjadi lebih dekat dengan suami dan keluarga saya, karena ya memang sehari-hari saya tuh kan apa-apa sendiri ya. Jadi biasanya tuh ngapa-ngapain sendiri, kesana motoran sendiri, kemana-mana maksudnya beli-beli apa, belanja ya sendiri. Tapi dengan setelah tangan saya digips kan saya nggak bisa beraktivitas dengan lebih, yang akhirnya saya harus apa ya istilahnya, merepotkan keluarga saya. Kemudian yang ketiga itu saya bingung gini, kan saya sudah masuk kerja, terus saya dengan tangan seperti ini, saya kan nggak bisa apa ya istilahnya, kalau kerja misalnya nulis aja saya nggak bisa gitu loh, tanda tangan saya juga nggak bisa. Terus waktu itu sepulang dari rumah sakit beberapa hari, terus kan saya dapat surat sakit dari rumah sakit, terus saya itu apa namanya, tak foto suratnya itu, terus saya izin maksudnya izin belum bisa masuk ke kantor karena ini pas saya masih istirahat sampai tanggal sekian gitu. Terus seketika itu setelah mendapat dari saya itu atasan saya itu langsung telepon, dan responnya tuh puji Tuhan sangat baik sekali. Jadi dia tuh telepon gini, Dim, udah kamu nggak usah permasalahkan itu, yang penting kamu bisa sembuh dulu gitu. Terus saya kan juga ya nggak enak ya namanya, ini kan karena ini saya tahu tangan saya akan digips seperti ini 1 bulan lamanya gitu. Terus ini Pak, tangan saya itu digips dan apa namanya, perawat lama gitu. Terus ya nggak apa-apa, yang penting komunikasi tetap gitu kata atasan saya. Terus akhirnya apa namanya, saya itu diperbolehkan untuk kerja dari rumah. Jadi laptop di kantor saya bawa, saya kerja dari rumah, dari rumah, dan ya semuanya berjalan seperti biasanya itu pekerjaan saya. Jadi puji Tuhannya saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang sangat memaklumi apapun kondisi saya saat ini. Jadi ya mungkin pesan atau rema yang saya dapatkan dari kejadian saya yang kemarin itu, tetap bersukacitalah, mengucap syukur apapun yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kondisi kita tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi tetaplah beria-ria, ya kan? Berseri-seri seperti apa firman Tuhan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Lydia. Dan juga jangan panik ya. Jadi setiap menghadapi segala sesuatu, kita itu jangan panik, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang sungguh luar biasa, dan kita percaya kalau apapun rencana dan rancangannya itu lebih indah daripada rencana. Ya, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih untuk Pak Dinar atas kesaksiannya. Semoga yang disaksikan dapat menjadi berkat yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita akan memasuki ibadah terlebih lagi yaitu mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
Ajari kami Tuhan untuk terus mengucap syukur Tuhan. Ajari kami untuk hidup setia di hadapan Engkau Bapa. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau persiapan hati kami Bapa. Jadikanlah kami tenang syukur Bapa, supaya apa yang dikabul bisa berbuah dalam kehidupan kami. Entah itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 100 kali lipat Bapa. Biarlah kami bisa menjadi berkat Bapa. Dan sembunyikan hamba-Mu di dalam saya Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan supaya apa yang kami sampaikan bisa dipahami untuk jemaat dan bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk lainnya luar biasa. Saya sampai lupa ini. Lalu semangat dari kesaksian ini di mana Pak Gemini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala kesempatan kita saya. Walaupun sebenarnya kami dengan Pak Opis, sekali lagi saya sampaikan pengen istirahat kan, jadi biasa saja, tapi ternyata Tuhan izinkan. Terima kasih beberapa kali saya sudah menyampaikan, dan hari ini kita akan sedikit belajar. Malam ini kita akan belajar, saya kasih apa? Tema kebenaran. Untung saya tak keropaan hari ini, karena terlalu semangat tadi pujiannya sampai lupa apa yang kamu saya bagikan. Luar biasa, juga kesaksiannya luar biasa. Bapak Ibu, kira-kira apa kalau ditanya apa sebenarnya kebenaran itu? Kebenaran seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Berapa hari Rabu kayaknya Ibu Gembala menyampaikan satu ayat Matius 3, Matius 6 33 kalau salah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi sebenarnya apa itu kebenaran? Saya buka di KBBI, kebenaran itu seperti apa? Menurut KBBI, kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada. Ternyata adalah kata benda. Mungkin bisa ditanyakan, sini ada ibu guru dan bapak guru kan, ternyata ini adalah kata benda. Sesuatu yang benar-benar nyata, sesuai dengan keadaan. Hari ini, malam ini kita akan belajar sedikit bagaimana kebenaran ini. Di dalam Kristen ada 3 pengajaran yang penting, yaitu ortodoksi, ortopraksi, dan ortolatri. Ortodoksi adalah ajaran yang benar. Bagaimana kita mendapatkan pengajaran yang benar itu sangat penting. Kemudian berdampak pada ortopraksi, bagaimana kita bertindak. Kalau kita mendapatkan pengajaran yang benar, tentulah kita akan bisa bertindak yang benar menurut Tuhan. Dan ortolatri ini adalah bagaimana kita beribadah yang benar. Bagaimana kita beribadah? Apakah hanya datang ke gereja? Apakah hidup kita ini suatu ibadah yang benar seluruh hidup kita? Beberapa tahun yang lalu kita mengalami suatu masalah seluruh dunia, yaitu COVID. Kita memiliki kalau mau tahu orang itu sakit dapat COVID atau tidak, kita akan dites. Pertama antigen, ya bro, antigen. Kemudian kalau sudah dites, apakah orang itu sudah positif? Kalau positif gimana? Apakah sudah pasti corona? Belum ya, masih perlu proses lagi ya. Perlu yang pasti itu adalah CPR, apa itu? Ya, jadi yang untuk memastikan bahwa corona atau virus yang lain. Demikian juga dengan kebenaran ini, kita harus tahu bagaimana untuk menguji suatu hal, apakah benar suatu pernyataan atau suatu keadaan itu suatu kebenaran. Kita harus tahu, kita harus memiliki apakah. Untuk itulah Tuhan memberikan suatu penolong, yaitu siapa? Roh Kudus yang disiapkan, apa yang dijanjikan Tuhan, supaya kita bisa peka. Ada banyak orang yang menyampaikan tentang kebenaran, sepertinya kebenaran, tapi apakah benar yang disampaikan itu kebenaran? Ada banyak bahkan menyenangkan hati telinga, apalagi yang lebih dikenal dengan Injil Kemakmuran, itu disenangi banyak orang. Tapi coba kita pikirkan, ketika Injil Kemakmuran disampaikan mungkin di Arab Saudi, kira-kira ada orang yang
menerima nggak? Atau di Korea Utara, karena di Korea Utara itu ketika seorang menyimpan Alkitab saja hukumannya adalah mati, dan bukan yang diri sendiri, seluruh keluarganya. Kita bersyukur kita bebas, di HP bebas, semuanya bebas. Tapi kira-kira dibaca enggak ya? Pasti di sini dibaca ya, puji nama Tuhan. Pasti akan dibaca. Ada di Alkitab. Kita nggak usah menghafal pun nggak apa-apa. Alkitab HP yang menghafal, tapi kita bukan hanya menghafal. Kita melaksanakan, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Bisa menjadi apa? Tingkah laku kita sesuai dengan Alkitab. Jadi kita harus bisa menguji sesuatu itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena seperti Injil kemakmuran tadi, seperti di Timur Tengah kan, ketika seseorang menyatakan aku percaya Yesus, dia harus siap mencuci lehernya, dia harus siap mati. Jadi kalau ditawari kamu kaya, kamu bisa sembuh, kamu bisa bisa menjadi hidup yang enak sekali, nggak akan mempan, nggak akan ada orang yang tertarik. Karena ketika orang menyatakan, apalagi di negara Timur Tengah kan, negara Arab Saudi, sangat-sangat kelihatan sekali. Jadi kita harus perlu memuji segala hal. Dan kebenaran ini tidak subjektif, tidak menurut apa yang kita pikirkan. Kalau subjektif itu contohnya seperti makanan. Kalau mungkin menurut saya rawon itu enak, mungkin menurut orang lain juga enak itu, atau mungkin menurut orang lain pedas sekali, menurut yang lain pedas itu enak. Jadi itu subjektif. Tapi kebenaran itu adalah objektif. Menurut apa fakta yang ada? Misalkan contohnya bumi itu bulat. Orang percaya atau tidak, bumi itu bulat, walaupun ada yang mengajarkan bumi datar katanya. Tapi kita tahu faktanya adalah bumi itu bulat. Kemudian kebenaran itu seperti saya pernah sampaikan di Glopu, seperti puzzle. Kalau itu kira-kira tahu nggak puzzle itu? Seperti misalnya gambar gajah, kemudian digaris-garis dipotong kecil-kecil, kemudian kita sebar itu dan kita kumpulkan. Demikianlah kebenaran. Kita harus mengumpulkan potongan-potongan kecil itu dan kita kumpulkan sampai semuanya. Kalaupun semuanya sudah kita kumpulkan, kita susun, kalau kita salah juga nggak akan terjadi menjadi gambar gajah. Kemudian ada satu contoh, ada 3 orang buta. Pasti kalau sudah pernah mendengar kan, 3 orang buta itu satu memegang telinganya, kemudian satu memegang kakinya, kemudian yang satunya memegang ekornya. Kemudian mereka gajah itu seperti apa? Satunya bilang tipis, lebar, satunya besar tinggi seperti pohon, dan satunya kecil seperti ular katanya. Bagaimana? Apakah itu kebenaran Bapak Saudara? Itu kan bagian dari kebenaran. Itu memang kebenaran, tapi tidak sepenuhnya. Itu bagian dari kebenaran. Jadi malam ini saya tidak sedikit sekali menyampaikan tentang pesan moral, tapi saya sampaikan tentang kebenaran. Kebenaran itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita mau benar-benar belajar, kalau kita belajar dari satu orang, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan menganggap yang lain itu salah. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita belajar dari 2 orang, bagaimana? Kita akan kebingungan mungkin. Disitulah kita harus belajar dari banyak hal, banyak orang, dan diperlukan itulah Roh Kudus akan bekerja. Kita akan peka kalau kita belajar dari banyak orang, kita akan tahu mana yang kebenaran. Roh Kudus akan menunjukkan, dan kita akan bijaksana karena kita belajar banyak hal, sehingga kita akan mengerti mana yang bisa kita paham sebagai kebenaran. Walaupun mungkin kita mendengar dari kecil, ini loh aku mendengar dari kecil, ini yang aku anggap sebagai kebenaran. Kalau kita mau benar-benar belajar, kita simpan dulu apa yang pernah kita pelajari dan kita dengarkan. Jangan-jangan yang kita dengar dari kecil itu gak benar. Di sini kan beberapa, termasuk saya juga kan, kalau saya kekeh tetap menganggap apa yang saya dengar dari kecil itu adalah benar, saya nggak mungkin berdiri di depan Bapak Saudara. Saya akan menjadi seorang muslim yang teguh, dan
Anda kan kerja di Korea, uang saya banyak, mungkin saya mikir gimana ya? Hanya mau tambah istri, kira-kira seperti itu ya, atau seperti apa? Jadi, tapi bersyukur Tuhan itu baik sekali. Tuhan memilih saya. Jadi suatu mukjizat bagi saya. Tuhan bisa memilih saya itu. Jadi kita harus bisa belajar. Dan di Alkitab ternyata ada satu tokoh yang bertanya tentang kebenaran. Satu-satunya tokoh. Kira-kira itu siapa Saudara? Yang pernah bertanya tentang kebenaran. Siapa kira-kira? Bertanya tentang kebenaran. Mari kita buka di Yohanes 18. Yohanes 18 dari ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Saya bacakan. Maka kata Petrus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apa kebenaran itu? Dan yang 38b, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini satu-satunya orang yang bertanya, tapi tidak serius. Dia langsung keluar, tidak menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu tidak relatif. Menurutku seperti ini loh. Ketika kita belajar Alkitab, kita harus melakukan suatu exegesis, bukan eisegesis. Apa itu eisegesis? Yaitu memasukkan ide-ide kita di dalam Alkitab supaya ide-ide kita sesuai. Tapi kita harus mengeksegesis, yaitu apa yang di dalam ide-ide di dalam Alkitab kita akan terima, kita masukkan dalam pikiran kita. Kira-kira mukjizat itu masuk akal atau tidak, Saudara? Masuk akal enggak? Tidak. Jadi saya mau sampaikan, Alkitab menyatakan apa? Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang dan dia bisa membuat mukjizat-mukjizat. Kalau iblis bisa, kira-kira Tuhan bisa enggak membuat mukjizat? Dia harusnya bisa. Berarti apa? Sangat masuk akal. Kalau iblis pun bisa, berarti kalau bukan Tuhan ya berarti nggak bisa. Iblis saja bisa. Berarti sangat masuk akal. Tapi apa? Memang mengatasi logika kita. Tapi mukjizat itu saya sampaikan sangat masuk akal. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau Tuhan masa nggak bisa? Harus bisa. Kalau nggak bisa bukan Tuhan. Kalau manusia ya memang nggak bisa. Jadi kalau mukjizat itu saya sampaikan mukjizat itu sangat logik. Karena kenapa? Yang membuat adalah Tuhan. Baru dengar ya? Baru dengar kalau mukjizat itu masuk akal. Harusnya seperti itu. Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau ada orang yang menyembah, yang mengikuti orang yang mati, kita mengikuti Tuhan yang hidup. Kalau dia pernah menjadi firman yang hidup di antara kita, dia bersekinah, dia tinggal di antara kita, kemudian dia melakukan misinya, mati di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Sampai saat ini tidak ada satupun seorang pemimpin yang hidup pada zaman ini sampai sekarang. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang hidup, bukan apa yang mati. Tuhan yang bisa mendengar, yang bisa merasakan kesakitan kita. Jadi kita harus bisa.
merasakan apa namanya, ada beberapa hal kebenaran itu. Misalkan rasio dan mistis, kita pilih yang mana? Seperti yang saya sampaikan tadi kan, ternyata mujizat itu ya sangat masuk akal sekali. Kalau kita mau berasio, kita harus belajar yang rajin. Tapi kalau kita mau mistis, kita harus doa atau aja, pokoknya doa aja. Kira-kira cocok nggak? Kan nggak bisa. Mana apa namanya? Mana yang harus kita pilih? Bagaimana konteksnya? Kemudian kebenaran itu ada antara Tuhan dan ateis. Tapi saya mau tanya, kalau ada suatu negara apa namanya, negara ateis, komunis ya, apa bedanya dengan agama? Negara komunis dengan agama itu kira-kira bedanya apa? Perbedaan. Kalau agama kan mengajarkan tentang ketuhanan, persamaannya kan seperti itu. Tapi kalau negara komunis kan melarang, seperti yang saya sampaikan tadi, di Korea Utara itu menyimpan kitab suci aja dilarang, bisa dibunuh seluruh warganya. Tapi persamaannya kira-kira apa? Kalau di dalam agama, kalau melanggar kira-kira dihukum nggak beda? Kalau di negara ateis dihukum nggak? Sama. Tapi di dalam Yesus kita berbeda. Kita bukan hanya melakukan aturan-aturan, tapi kita harus dengan segenap hati. Tidak hanya apa seperti ini. Karena apa? Orang ateis bisa bilang, itu loh orang itu loh, ke gereja, rajin, doa, melayani. Tapi dia hidupnya politik jangan benar. Apa namanya, ngerasa ditonggoni. Ngapain ke gereja? Mendingan aku. Ternyata artis saja bukan hanya apa namanya penginjilan ya untuk menyatakan Tuhan itu Yesus, tapi orang yang tidak percaya itu bisa menyampaikan kepada orang lain hal yang tidak apa namanya tidak baik bisa disampaikan. Tidak usah percaya Tuhan ya percuma, hidupnya sembarangan. Jadi ketika kita sudah menyatakan aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira hidup kita sudah menunjukkan itu atau belum ya sudah? Jangan-jangan hanya ngomong di mulut saja. Seperti yang disampaikan Rasul Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bahkan Rasul Yakobus menyatakan suatu hal di Yakobus 4 di ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Lah, ternyata ikut Tuhan gak gampang ya. Kalau tahu baik aja gak dilakukan, dosa. Mungkin ada hal-hal yang kita itu mendengar suatu hal seperti yang tadi disampaikan kan, apa namanya, kebenaran itu ternyata kita harus benar-benar belajar. Jangan-jangan ada yang menyampaikan ini loh kebenaran, apa namanya, di Alkitab itu loh gak ada. Sekarang saya mau kasih apa analogi. Gajah Mada itu orang Indonesia atau bukan saudara? Gajah Mada orang Indonesia kan? Oh, orang Majapahit. Majapahit itu di mana? Kan di Indonesia. Timeline-nya beda saudara. Zaman itu belum ada namanya negara Indonesia. Demikian ketika sesuatu hal yang tidak ditulis ada di dalam Alkitab, bukan berarti Tuhan mengizinkan. Seperti ada yang banyak orang bertanya, kan nggak ada tulisannya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi kan nggak ada juga tulisannya, jangan kau sembah aku bukan Tuhan. Kan sama saja. Jadi ada hal-hal yang tidak ditulis secara jelas, secara eksplisit, tapi secara implisit banyak sekali. Seperti sini kan. Jadi kalau itu baik kamu nggak lakukan, kamu dosa. Saya mau kasih satu analogi. Saya itu sering dengan Ko Yohan, kemudian Pak Obi. Misalkan saya datang ke tempat Pak Obi, ayo kita ngopi dengan Ko Yohan di satu tempat. Kemudian saya ingat kehidupan saya yang dulu, saya pengen lagi. Akhirnya kita ngopi bertiga, kita nyantai-nyantai ngobrol, kita sharing. Kemudian saya keluarkan, saya kok pengen rokok. Akhirnya saya ngerokok saja.
Ternyata di belakang saya ada yang kenal saya. Ini bukan orang Kristen. Kemudian dia bilang, kok ngerokok naik? Apa namanya? Alah, mau Kristen yang menungguin apa-apa oleh. Lihat siapa yang namanya dibusukkan? Tuhan yang kena. Kemudian ternyata di belakang saya kan mau belajar aja nggak tahu. Ada yang kenal saya. Loh, itu kan jebaknya DPPS ngepeh. Yang kena mana? Gereja yang kena. Pendetanya siapa? Pak Yosua. Pendetanya kenal. Terus apa lagi? Anak Tuhan loh itu. Jadi nama Tuhan Yosua. Jadi hati-hati ya saudara. Kalau kita ikut Tuhan, ternyata banyak orang melihat itu hal sepele, nggak ada di Alkitab ditulis. Jangankan itu, bagaimana caranya ketika seorang itu ketagihan mabuk, minum yang memabukkan, untuk berhenti di Alkitab ini ada nggak saudara? Ada nggak? Nggak tertulis. Lalu siapa yang harus mengambil bagian? Kita semua, Bapak Saudara. Kalau ada orang seperti itu, kitalah yang menjadi wakilnya, menjadi ambassador Tuhan. Kalau kita melakukan satu, kita harus benar-benar melihat apakah ini musuhan Tuhan. Kalau gereja ngepeh nggak apa-apa mungkin. Kalau mungkin Bapak Gembala, Pak Bambang nggak apa-apa. Tapi nama Tuhan, bagaimana nama Tuhan kita menjadi nggak baik? Lalu bagaimana orang mau masuk? Datang saja ke gereja, nggak mau apalagi percaya Yesus. Karena melihat hidup kita aja nggak jelas. Hidup kita aur-auran. Jadi kalau hidup kita tidak benar, untuk itulah kita harus belajar kebenaran. Dan kebenaran itu bukan relatif. Menurutku seperti itu. Saya mau kasih contoh lagi. Ada suatu dua orang sahabat dari kecil nih. Sahabat dari kecil kemudian dia memiliki percayaan yang berbeda dan tiba-tiba dua orang ini ternyata menjadi suatu tokoh agama. Bertemu di suatu seminar antar agama. Ternyata dua orang ini menjadi pembicara. Akhirnya kan ketemu. Nah, pokoknya gini, ketemu akhirnya ngobrol, ayo kita pulanglah bareng. Kemudian mereka beli tiket naik pesawat yang supaya tidak menyusahkan umatnya, karena satunya adalah Bapak Ustadz dan satunya Romo. Tapi mereka kenal baik mereka luar biasa. Tapi mereka luar biasa kenal, tapi nggak ada percekcokan. Tapi mereka biasa, cek-ngecek itu biasa. Jadi mereka syarat supaya tidak menyusahkan jemaat umatnya juga. Kalau Bapak Ustadz, mereka beli tiket yang ekonomi. Kalau ekonomi kan nggak dikasih makan. Kalau yang di atasnya biasanya makannya ada di pesawat. Akhirnya mereka naik ke sana, duduk berdua. Kemudian mereka bawa bukalah bekal. Kemudian mereka makan. Kemudian si Romo ini bilang, "Tat, kamu mau enggak? Ini enak loh." Ternyata apa yang dibawa? Di dua. Enggak. Di bangku haram. Oke, wis makan sama-sama. Ya sudah makan, akhirnya sampailah di bandara. Kemudian mereka ternyata ada yang menjemput Romo, juga ada yang menjemput. Biasanya siapa? Para jemaatnya. Dan ternyata ustadznya ini dijemput oleh dua orang istrinya. Nah, ternyata kemudian ustadz itu bilang apa? Romo, enak loh punya dua istri. Kenapa kamu tidak? Enggak, di imanku seorang Romo nggak boleh menikah. Bapak Saudara, ada dua orang yang melakukan satu hal yang bertentangan. Mereka melakukan semua yang mereka lakukan menurut mereka benar, menurut iman mereka benar. Padahal kalau kebenaran itu diuji dengan waktu, dengan apapun, dengan filosofi, dengan apapun, tetap menjadi kebenaran. Apapun itu akan ada suatu kebenaran. Itulah yang kebenaran sebenarnya. Jadi apa yang mereka iman itu kebenaran menurut iman mereka masing-masing. Jadi untuk itulah kita harus belajar supaya bisa melakukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran tidak tergantung pada seberapa banyak orang. Kalaupun seluruh dunia ini tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia tetap Tuhan. Kalaupun seluruh dunia akhirnya percaya Yesus Tuhan, kira-kira naik pangkat enggak?
kan sama tetap Yesus Tuhan. Jadi kebenaran tidak tergantung seberapa banyak orang mengikuti. Dan di sini saya mau sampaikan, sudah setengah 8 ya, atau cepat ya. Ada beberapa natur kebenaran, walaupun nanti tidak selesai, mungkin kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan karena waktu juga kan. Tapi terima kasih Mbak Dina. Jadi satu natur kebenaran adalah fakta. Kebenaran yang satu adalah harus sesuai fakta. Kalau tidak ada faktanya, kita bukan itu bukan berarti itu bukan kebenaran. Tapi ada ini suatu kebenaran, ada seorang yang dibunuh dan beritanya di mana-mana. Itu kan fakta. Tapi itu bukan kebenaran, itu adalah kejahatan. Jadi kalau tidak ada faktanya sudah pasti. Tapi kalau ada faktanya, kita harus uji lagi. Bagaimana itu? Apakah benar itu suatu kebenaran? Misalkan seperti yang ada banyak film-filmnya dinosaurus, kira-kira itu benar atau tidak, saudara? Tuhan. Karena sebenarnya itu hanya sepotong tulang dan dengan imajinasinya. Kalau mungkin itu potongan tulang itu diberi anak saya, mungkin akan menjadi menjadi Mickey Mouse. Ya kira-kira itu. Jadi itu kan hanya imajinasinya para orang-orang yang sepertinya hanya pinter-pinter. Jadi dinosaurus itu tidak realita. Faktanya tidak ada satupun fosil yang ditemukan secara utuh. Jadi kita perlu belajar. Jadi kalau ada faktanya, bagaimana? Kita akan bisa teruskan. Karena banyak sekali yang disampaikan. Misalkan bahkan para pembicara, misalkan bilang, Pak, angkat dompetmu, nanti Tuhan akan isi. Ternyata setelah selesai berdoa, kira-kira diisinya Bapak Saudara? Ternyata tidak. Jadi itu bukan kebenaran. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai ketika kita mengikut Tuhan hanya ikut-ikutan. Ada orang-orang mendapatkan pengalaman mistis atau mendapatkan mimpi atau mendapatkan penglihatan. Suatu pengalaman supranatural bisa kalau disaksikan itu bisa menguatkan orang lain. Tapi saya sampaikan tidak bisa dijadikan kebenaran. Memang bisa menguatkan orang. Kita ini capek-capek ke gereja, hujan-hujan semangat mau ke gereja, mau ibadah. Kita capek-capek melakukan segala hal. Kita melayani, kita mengorbankan segala hal. Merokok ya, lumayan. Kira-kira rumahnya mau roboh. Atau kira-kira saya gak cocok menyampaikan kebenaran. Rumahnya nanti roboh. Jadi sampai mana tadi? Lupa. Ada orang namanya apa? Mendapatkan suatu penglihatan kemudian disaksikan. Kita ini kan mau hidup baik. Tujuan kamu apa Saudara? Kamu mau ke Yerusalem baru, langit yang baru, mau ke surga. Tiba-tiba ada orang yang luar biasa katanya menyampaikan KKN, trip to hell. Lah ngapain kita itu mau ke neraka? Lah kita ini loh, hidup baik, hidup benar mau ke surga. Kok diajak ke neraka? Kira-kira mau nggak kita? Jadi mari, kalaupun kita mendapatkan suatu pengobatan, suatu penglihatan, memang bisa itu dijadikan menguatkan, tapi tidak bisa dijadikan suatu benar. Ada lagi seorang yang memanggil nama Tuhan, bahkan wajib, kalau tidak kamu sesat. Kira-kira apa itu? IAHWWIH, apa itu? Yahweh. Bahkan kalau nggak manggil itu kamu sesat. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Yehova. Ada banyak sekali, bahkan komplain dengan Lembaga Alkitab Indonesia, komplain dengan lain. Tapi faktanya apa? Faktanya apa ya? Orang Israel yang sekarang disebut orang Yahudi, 4 huruf itu Yod Vav itu mereka baca apa? Adonai. Atau dalam suatu kasus tertentu mereka baca apa? Hashem. Jadi ternyata orang Yahudi tidak pernah baca IAHWIH. Jadi disitulah kita harus benar-benar mengerti. Jangan sampai kalau faktanya nggak seperti itu ya jangan dipaksakan.
Kemudian natur yang kedua. Kalau natur yang pertama adalah fakta. Sesuai fakta enggak? Kalau tidak, berarti nggak bisa kita uji lagi. Kalau sesuai fakta, kita uji lagi. Yang kedua adalah koheren. Konsisten nggak? Misalkan ada orang kesaksian, aku ini loh disembuhkan hanya dijamah saja, tidak didoakan, dan semua aja. Kemudian minggu depan bersaksi lagi, aku ini loh kemarin dijamah Bapak Gembala dan didoakan sembuh. Kok nggak konsisten? Berarti kan itu bukan kebenaran. Kemarin bersaksi katanya hanya dijamah saja. Sekarang bersaksi didoakan dan dijamah sembuh. Bahkan di dalam Alkitab, saya kasih satu contoh Bapak Saudara. Ternyata ada suatu ayat yang sepertinya tidak konsisten. Saya bukan di 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8 dari ayat 25. Saya bacakan. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ayat 26, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. Ingat Bapak Saudara ya, umurnya berapa? 22. Coba mari kita buka di Tawarik. 2 Tawarik ayat 22. 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. 2 Tawarik 22, enak ini diingat. 2 Tawarik 22 ayat 2. Saya bacakan. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Bertentangan nggak Saudara? Yang tadi 122, yang ini kok 42? Kira-kira Bapak Ibu mau tahu jawabannya nggak? Ya sekalian promosi ini. Kalau mau tahu jawabannya, Bapak Ibu datang di ibadah Bapak-bapak. Saya nggak akan jelaskan di sini. Kalau yang penasaran, kalau nggak udah nggak penting buat aku ya. Dan jadi ada beberapa ternyata sepertinya bertentangan, tapi semuanya ada. Bahkan ada banyak. Dan kalau saya tunjukkan nanti natur yang lain nggak bisa nanti. Jadi kalau itu koheren atau konsisten, itu berarti kebenaran. Kalau tidak, berarti bukan kebenaran. Saya akan tunjukkan suatu urutan nama-nama. Ternyata sangat konsisten sekali. Dari keturunan Adam itu memiliki nama-nama yang luar biasa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada beberapa nama yang ternyata maknanya luar biasa. Pertama Adam. Adam kira-kira namanya apa Bidra? Artinya apa? Manusia. Kalau Adamah adalah apa? Tanah. Setelah Adam siapa? Set. Artinya apa? Ditetapkan. Kemudian Enos, fana atau mati. Kemudian keturunannya lagi Kenan, ratapan atau menderita. Kalau disambung, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia ditetapkan untuk mati dalam penderitaan. Kemudian anak selanjutnya keturunan setelah Kenan siapa? Apa enggak? Mahalaleel. Artinya apa? Terang Tuhan. Kemudian anak selanjutnya Jared akan turun. Henok itu pasti tahu, mengajar. Itu salah. Kematiannya akan membawa Lamek putus asa, Nuh penghiburan. Kalau kita sambung apa? Manusia ditetapkan mati dalam penderitaan, tetapi terang Tuhan akan turun mengajar. Kematiannya akan membawa bagi yang putus asa suatu penghiburan. Wah, ketika saya baca ini ternyata nama-nama itu bukan suatu yang kebetulan. Ternyata Tuhan mengajar. Ketika manusia dari dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan. Kebenaran pada awalnya adalah sangat sederhana, Saudara. Apa kebenaran yang pertama sekali? Kira-kira apa kebenaran yang pertama?
jangan memakan buah itu, kamu pasti mati. Itu saja sederhana. Tapi iblis membolak-balikkan kamu, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan seperti Allah. Makanya ketika Hawa melihat nampaknya pohon itu baik dan menarik, beneran hanya dua itu. Kamu makan pasti mati, atau mengikuti iblis, kamu makan menjadi seperti Allah. Hanya itu saja. Tapi berjalannya waktu, kebenaran kita harus perlu belajar yang benar-benar. Ternyata memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah fakta tadi. Kalau tidak sesuai fakta, kalau nggak ada faktanya, kita tinggalkan. Berarti itu bukan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah koheren. Kalau itu nggak bertentangan, berarti bukan kebenaran. Ada ajaran yang bahkan datang ke gereja. Ini loh nggak ada ayatnya, anak-anak diajak mengajarkan apa yang dia lakukan. Jadi kita perlu hati-hati. Ternyata ada banyak orang yang bahkan masuk ke gereja dan mengajarkan yang bukan kebenaran. Dan itu mengajak kita aja kalau menyampaikan Injil kebenaran, kita itu sungkan, apalagi kepada saudara kita atau kepada orang tua kita. Kita akan memiliki kurang ingat. Kita harus memiliki waktu yang tepat. Tapi ternyata ada banyak orang seperti tadi kan, orang ateis, gak usah Tuhan-Tuhanan. Tuhan juga percuma, percaya Tuhan, hidupnya gak karu-karuan. Lihat aku nih loh, hidupku juga enak. Kalau zaman dulu ada masih kecil dimanja, remaja boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kira-kira enak gak? Kira-kira ada nggak seperti itu? Ada ya? Ada yang mau masuk surga? Sudah ada ya? Ada belum? Belum ada ya? Hanya Tuhan yang untuk itulah kita mengikuti Tuhan yang benar. Kenapa? Karena saat ini dia ada di sebelah kanan Bapa. Dia ditata, dia di surga dan mengikuti Tuhan yang benar. Tuhan datang untuk menyampaikan kebenaran itu sesuai fakta dan secara turun-temurun. Dan setelah Abraham, dia mengajarkan sedikit demi sedikit seperti yang disebutkan Tuhan selamat itu ternyata sudah direncanakan Tuhan, seperti di Kejadian 3:15. Ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengajarkan keselamatan, sudah menyampaikan keselamatan ini. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dalam pelemahan bapak-bapak gereja, Kejadian 3:15 ini disebut Proto-Evangelium. Kita mengenal 4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata ada Injil yang pertama, yaitu Kejadian 3:15. Mungkin lain kali saya jelaskan tentang Proto-Evangelium ini. Ini adalah Injil yang pertama ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tuhan sudah menyatakan, dan itu secara turun-temurun ratusan tahun diajarkan Tuhan ketika Abraham mengorbankan. Lalu Israel yang dikorbankan Abraham siapa ya? Iskak. Kalau orang lain menyatakan apa siapa? Banyak orang Kristen menyatakan siapa yang dikorbankan Abraham? Iskak. Dan ratusan bahkan ribuan tahun mungkin ribuan tahun orang menyatakan yang dikorbankan bukan Iskak tapi Ismail. Iskak dikorbankan di mana? Di gunung mana? Moria. Kemudian Ismail di mana? Jabal Marwah. Ambil mirip ya. Kemudian orang Samaria juga bisa merubah sedikit. Mereka Alkitabnya kan sama, tapi mereka bukan di Gunung Moria, di Gunung Moreh, yaitu di Gerizim. Mereka di sana mereka membangun bait Allah. Orang Samaria itu. Kalau seperti itu kan juga orang Jawa bisa bilang, enggak loh. Abraham itu mengorbankan di di Jawa Tengah, di mana?
Gunung Moria kan ada kotanya loh, kotanya Sleman, itu kan seperti Sulaiman. Nah, kalau seperti mengklaim kan juga bisa, tapi kita tahu kita menyatakan siapa yang dikorbankan, bukan Ishak atau Ismail. Lalu siapa? Domba yang tanduknya tersangkut semak-semak. Kira-kira benar nggak ini? Jadi ternyata yang dikorbankan bukan Ishak atau Ismail. Yang dikorbankan adalah domba yang tanduknya tersangkut semak-semak. Disitulah bangsa Israel, sehingga dari situlah mereka memikir terobat itu bukan lurus, tapi dari tanduknya keledai yang melingkar-lingkar. Jadi kita tahu kebenaran siapa yang dikorbankan, domba yang disiapkan Allah. Dari situlah Tuhan mengajarkan dari generasi akhirnya Tuhan sendiri firman itu turun ke dunia. Ternyata inilah domba Allah yang dikorbankan. Kemudian ngatur yang ketiga, tadi kan yang pertama fakta, yang kedua koheren. Itu benar nggak? Konsisten nggak yang diajarkan? Kalau tidak, kalau seorang pengajar mengajarkan, kalau kamu ikut Tuhan diberkati, kalau kamu ikut Tuhan ternyata hidupnya susah aja, loh katanya diberkati, tapi ternyata hidupku kok susah aja, jangan-jangan ajarannya salah. Jadi Tuhan datang ke dunia, yang terpenting adalah untuk membebaskan yang terbelenggu, yaitu jiwa kita. Dari generasi dari Tuhan datang. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, seluruh murid-muridnya mengalami kekecewaan. Ternyata Mesiasnya juga mati. Ketika sebentar mengalami suatu penurunan semangat, jangan-jangan bukan ini yang dijanjikan. Akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan mereka semua menjadi semangat. Akulah yang dijanjikan. Kemudian natur yang ketiga adalah pragmatis, berdampak kan? Yang terpenting adalah itu. Kalau ketika kita menyampaikan suatu hal kebenaran, itu suatu fakta, dan kita menyampaikan adalah koheren, berterusan kita sampaikan, tapi berdampak kan yang kita sampaikan. Kalau yang kita sampaikan itu tidak berdampak, berarti itu bukan kebenaran. Ada juga yang berdampak itu tidak baik. Misalkan seperti ini. Ada seorang yang mendapatkan pengajaran, kemudian dia melakukan pembunuhan. Katanya membela Tuhan. Dengan dampak yang tidak baik. Dia melakukan suatu anarkis, katanya membela imannya. Itu kan juga tidak baik. Itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran, hidup itu harus berdampak. Saya pernah sharing dengan Pak Yohan. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, mungkin ada beberapa pilihan, misalkan gak peduli, penting selesai beda ya sudah, gak masalah. Yang berbicara apapun gak masalah, Pak Bambang atau Bu Gembala atau siapapun yang gak masalah, selesai beda ya udah, pulang saja. Tapi kalau ada dua pilihan, saudara, pertama saya sampaikan setelah ini turun, kemudian bagus ya kematiannya, saya kira-kira senang gak saudara? Mungkin bisa senang, tapi saya lebih memilih pilihan yang terakhir, yang kedua. Saya lebih memilih dibenci, tapi orang itu berubah. Nggak apa-apa saya ngomong ini, kemudian orang nggak suka. Daripada saya disanjung, nggak perlu disanjung, nama saya sudah puji, dan nggak saya disanjung. Jadi kalau saya boleh memilih, nggak apa-apa saya dibenci, saya ngomong apapun, tapi bisa berdampak. Kira-kira hidup Bapak Saudara ketika saya menyampaikan bisa berubah kan? Itu bagi saya suatu anugerah. Kalau saya ngomong begitu banyak hal tapi tidak ada berdampak, saya sedih. Disanjung itu juga baik, tapi yang terbaik adalah gak apa-apa. Kan yang ideal, yang harusnya ya bersyukur, terima kasih, kemudian hidupnya berubah. Tapi kan nggak ada itu yang ideal itu. Pasangan ideal juga ada. Kira-kira ada nggak pasangan ideal? Di mana itu? Wah, luar biasa. Luar biasa kalau ada pasangan ideal. Jadi pasangan aja nggak ada, apalagi keadaan. Jadi kalau saya ngomong itu dibenci nggak masalah, tapi bisa membuat orang berubah. Bagi saya itu suatu anugerah. Jadi
kita terus belajar. Hidup kita harus pragmatis. Karena kalau hidup kita sesuai kebenaran, kita harus berdampak, saudara. Karena orang itu, manusia itu memiliki sifat apa? Ambivalen. Ambivalen itu apa ya? Memiliki dua karakter yang bertentangan ya. Jadi kita itu semua pengen kebenaran, tapi kita takut karena jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh melakukan semua kalau kita melakukan kebenaran. Kita hidup kita kan harus berubah, kita harus berdampak. Bapak Ibu tahu nggak apa namanya bahasa aslinya berubah dalam Alkitab? Metanoia. Asing ya metanoia. Kalau metamorfosis kira-kira tahu nggak? Itu kan pelajaran SD. Kira-kira seperti itulah. Kalau kita seperti apa? Seperti ulat itu apa? Pohon jati satu hektar bisa habis. Dengan demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita nggak karu-karuan. Orang lihat aja katanya apa? Jijik seperti ulat itu. Tapi kita harus mengalami metanoia atau metamorfosis. Kita menjadi berpompong. Kemudian kita mengeluarkan sayap yang begitu indah. Banyak orang yang suka apa itu kupu-kupu itu kan cantik. Kita harus seperti itu. Kalau kita melakukan satu harus sesuai fakta, sesuai Alkitab, sesuai yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Kalau kamu mengasihi aku. Karena kita sering sekali mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kurang apa? Ayat-ayat dipotong. Ini saya sampaikan satu lagi ya. Berapa ini? Mas, nanti jam 9 nanti. Satu ayat yang sering sekali, bahkan saya kadang juga menggunakannya. Tapi mau saya sampaikan kebenarannya. Sebenarnya apa sih konteksnya ayat ini? Kita sering sekali apa? Ketika saudara kita sakit, kita selalu bilang apa? Saudara? Dengan beliau-beliaunya kita pasti sembuh. Tapi mau sampaikan, ini sebenarnya maksudnya apa sih ayat ini? Kira-kira di mana ini? 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan tidak melarang kita pakai ayat ini, tapi setidaknya kita tahu konteksnya apa sih ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24 saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ayat 2 dipertegas lagi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali pada gembala dan pemelihara jiwa. Ternyata sembuh dari apa, saudara? Dari kesesatan. Sebab apa? Kita sesat, kita penuh dosa. Jadi dengan beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Kalau Tuhan melakukan, Dia disalibkan, Dia menghadapi apa? Banyak penderitaan. Supaya apa? Kita sembuh dari dosa kita. Kita berbalik, berubah hidup kita dari ulat yang menjijikkan itu, kita menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Saya akan pernah menyampaikan suatu ilustrasi ketika suatu apa? Dua pasangan yang sedang apa namanya? Dimabuk cinta. Ya kira-kira gitu ya. Saya akan pernah menyampaikan itu, pasti nggak ada? Di satu rumah makan, mereka makan begitu romantisnya. Tiba-tiba plek ada binatang. Kemana apa sampaikan? Binatang apa? Bapak Ibu kalau kembali ada ya? Kecoa. Kira-kira gimana seorang cewek? Akan lari, akan naik apa? Naik meja atau di belakang cowoknya. Itu kan bereaksi. Kemudian cowoknya ngambil tisu, pegang cowok, udah selesai, dibuang. Itu adalah respon. Kita bereaksi atau berespon terhadap suatu hal masalah. Kalau biasanya, minta maaf ya, kadang ibu-ibu kan lebih heboh, lebih panik. Tapi bapak ibu apa itu belakang kita kan tenang sekali, tenang. Pokoknya ada bapak tenang. Pokoknya seperti air itu dalam atau dangkal nggak tahu. Tenang terus. Jadi kita belajar merespon, bukan bereaksi. Kita belajar supaya kita bisa berubah. Kita melakukan sesuai fakta. Faktanya apa? Kita adalah anak Allah. Kita menjadi apa? Gereja di mana kita ditempatkan. Gereja itu kira-kira apa artinya?
Gereja bahasa aslinya eklesias. Kita dipanggil keluar dari kenyamanan. Kita harus bisa hidup. Dipanggil keluar dari kenyamanan kita. Dan hidup kita itu koheren. Terus-menerus melakukan kebaikan. Nah, kita menyatakan kalau itu baik kamu tidak lakukan, itu adalah suatu dosa. Dan kita harus hidup kita menjadi pragmatis, berdampak kepada orang. Jangan sampai berdampak yang baik, yang tidak baik. Alah, hidupnya bebas, apa-apa bebas. Jadi kalau kita mengaku Tuhan dan hidup kita sembarangan, kira-kira orang lain mau nggak percaya Yesus? Demikian juga ketika kita datang ke gereja, kita tahu konsep bait suci atau tempatnya beda. Gimana konsepnya? Di luaran, di pelataran adalah siapapun bisa masuk. Yang bisa, saya turun dulu ya. Tambah waktu nggak apa ya. Kemudian yang di sini adalah ruang suci, benar ya? Yang di sini ada tirai, dan di atas ini adalah ruang Maha Kudus. Pada perjanjian lama hanya imam besar saja boleh masuk, tidak sembarangan. Saya percaya ini semua adalah sudah diputuskan. Jadi ketika kita naik di sini, tidak boleh sembarangan. Sudah. Kalau kita di luar sana, kita mungkin bisa di rumah bebas, tapi di sini adalah, apalagi kita sudah naik di sini, hidup kita harus benar. Tidak bisa sudah melayani tapi hidupnya sembarangan. Ini adalah ruang Maha Kudus. Kalau kita hidup kita sembarangan, bahkan di mana Bapak Ibu duduknya adalah ruang suci. Kita menghadap tata ilahi. Kita harus bisa semangat. Kita harus memandang Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita diubahkan. Untuk itulah kita harus belajar kebenaran seperti apa supaya apa yang kita lakukan bisa hidup benar dan ibadah kita juga ibadah yang benar. Ada beberapa natur, tapi mungkin nanti kita bisa sambung beberapa waktu yang kemudian. Tapi 3 ini sebenarnya sudah cukup lumayan. Hidup kita sesuai fakta, tidak menipu di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Di jalan aur-auran, hidup kita enggak karu-karuan. Hidup kita bukan milik Tuhan. Di mana-mana pokoknya hanya di gereja milik Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau di gereja malaikat aja takut melihat hidup kita. Di luar setan aja takut. Kenapa? Kok lebih jahat dari aku ya? Jangan seperti itu ya. Jadi kita hidupnya harus konsisten. Hidup kita harus benar dan bisa menjadi dampak, bisa menjadi garam. Di mana kita hidup bisa menjadi garam dunia. Garam itu seperti apa? Kan saya pernah sampaikan. Kalau tidak ada akan dicari. Ketika masak garam nggak ada pasti dicari. Tapi kalau kelebihan nggak enak, harus pas. Jadi kita harus bisa menjadi hidup seperti yang dimau Tuhan, bukan yang seperti mau kita. Aku seperti ini, pokoknya aku segini, iya. Kita harus berubah, metanoia, metamorfosis. Kita bisa berubah karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau orang lain bisa, aku bisa. Saya mengucap syukur di gereja ini, Bapak Gembala pernah bilang kami hamba-hamba Tuhan. Itu sebenarnya hamba-hamba apa kira-kira? Hamba setan. Kan sama saja. Bapak bilang kami jangan berjamaah orang yang diurapi. Memang jemaahnya saya urap. Saya sangat bersyukur sekali. Di sini nggak pernah berada. Tapi bilang apa? Kami siap melayani Bapak Saudara 24 jam. Luar biasa. Jadi kita juga belajar dari Bapak dan Ibu Gembala. Kalau beliau-beliau ini dan orang yang lain bilang apa? Kami full time. Sudah saya katakan kita harus apa? Full life. Jangan kalah. Kita harus full life segenap hidup kita. Inilah beberapa natur kebenaran. Walaupun tidak selesai, kita sambung lagi. Kira-kira bisa menjadi berkat dan hidup kita harus bisa berubah, bisa menjadi menguatkan orang. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak Gembala dan berkat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak
Puji Bapak Ibu diberkati Tuhan, mulai firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita belajar banyak dari sini Bapak Ibu, meskipun apa ya, mungkin di tengahnya agak susah, tapi kita belajar sedikit-sedikit, dan saya percaya kalau dia sering menyampaikan ini sesuatu yang luar biasa, karena saya lihat di sini sebuah pengajaran yang mungkin kita merasakan bahwa mungkin tidak tahu ya hal tentang masalah kebenaran tadi. Masalah kebenaran ini semuanya memang kalau dikatakan kebenaran itu harus ada faktanya. Seperti yang kedua, sebuah kebenaran harus konsisten. Kita tidak bisa misalkan hari ini ngomong seperti tadi bahwa ngomong apa tadi, dijamah dan didoakan. Tetapi lain hari ngomongnya dijamah dan didoakan. Itu tidak bisa, kita tidak konsisten seperti itu. Yang ketiga, sebuah kebenaran harus berdampak. Jadi hidup kita hari ini bukan sekedar kita hidup, tapi kita percaya hidup kita harus berdampak buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ada Pak Puji di sini yang selalu membantu saya, dan saya bersyukur sekali ini bukan secara kebetulan, dan dia sudah komitmen sama saya bahwa saya tidak ingin pelayanan Pak, saya ingin jadi jemaat biasa. Tapi saya bersyukur Tuhan kirimkan orang-orang yang seperti Pak Puji ini yang bisa membantu kita sama-sama belajar dan belajar. Saya pun juga banyak belajar dari mereka, dari Pak Puji ini. Dia banyak hal. Kalau kita tadi masalah firman Tuhan tadi tentang bilu-bilu tadi, kalau kita mikir kalau mendoakan seperti itu, saya juga seperti itu. Tapi ada sebuah kebenaran bahwa itu memang perikopnya beda. Tapi makanya hari ini kita belajar banyak hal Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu mengerti, dan kalau belum mengerti, minta Roh Kudus supaya dimengertikan. Jadi Bapak Ibu, kita banyak belajar di sini, amin. Kita mau bagi berdiri, setting musik, kita mau pujikan satu lagu yang firman tadi ya, sebelum firman tadi. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa sebuah kebenaran Tuhan akan taruh buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mengajarkan buat setiap kami untuk kami percayakan sebuah kebenaran Tuhan. Di saat kami percaya sebuah kebenaran, harus ada fakta yang harus kami lihat Tuhan. Tapi bila kami sebelum kami melihat Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami Tuhan. Yang kedua, kebenaran harus konsisten dalam hidup kami. Kalau kami percaya Engkau, sampai kapanpun Tuhan kami juga akan percaya pada Engkau Tuhan. Dan yang ketiga, sebuah kebenaran harus ada dampak yang luar biasa. Ajar buat setiap kami Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan, supaya hidup kami berdampak buat orang lain, supaya orang lain lihat Yesus dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Pak Puji yang sudah menyampaikan dan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati keluarganya, Tuhan akan memberkati usahanya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka butuhkan hari ini, Tuhan akan sediakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila meteraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar saja Tuhan, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk baik sekalian. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mari kita siapkan keuangan kita dalam memasuki persembahan. Untuk yang bertugas saya persilakan maju ke depan dan saya tetap untuk berisi doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Bapa, mengumpulkan kami bersama-sama di tempat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, ajarkan kami anak-anak-Mu yang terus menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan, sedikit persembahan dari kami untuk tempat desa ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sucikan, kuduskan tangan-tangan kami ya Bapa, supaya apa yang kami berikan boleh bermanfaat untuk rumah desa ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi yang bertugas yang persilakan masuk ke depan. Itu
Waktu selanjutnya kita akan berikan pengumuman. Bagi yang bertugas saya persilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, saya di sini akan membacakan untuk pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama adalah menara doa, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada latihan pelayan Tuhan, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ada menara doa Ponorogo, diadakan hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 jam 10 pagi di rumah Bapak Budi Klepu Soko Polo. Kemudian ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 di gereja. Dan untuk ibadah sekolah Minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pergumulan dan doa, bisa menghubungi kontak person yang tertera. Ya, jadi ada ibadah youth ya, diadakan hari Rabu ya. Rabu tanggal berapa tadi? Pokoknya hari Rabu ya. Ya, bagi kaum muda nanti mohon untuk bisa datang di acara ibadah kaum muda. Jam 6:30 malam. Kemudian pengumuman tambahan, setelah ibadah saya mohon untuk kaum wanita jangan pulang dulu. Nanti kita akan latihan untuk perform di acara HDS bulan April nanti. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kemala. Ya, saya mau ulangi aja Bapak Ibu. Kita akan ada menara doa hari Sabtu jam 10 di tempatnya Mbak Esther di Klepu. Jadi saya mengharapkan kalau yang bisa datang. Dan untuk yang kedua, besok minggu masih ada ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun takbiran, jadi kita masih ada ibadah. Tapi kalau memang misalkan ada yang sudah mudik keluar kota, tidak apa-apa. Tapi kalau belum, saya harapkan bisa datang ke tempat ini karena besok minggu ada tamu. Jadi saya juga tidak enak kalau ada tamu tiba-tiba jemaatnya tidak ada. Ya Bapak Ibu, saya berharap sing takbiran ya beri takbiran, kita mau tetap ibadah di tempat ini ya Bapak Ibu. Saya minta supaya kalau ada tamu terus tiba-tiba jemaatnya tidak ada Pak Bambang ya, saya juga malu. Jadi mengharapkan kalau bisa yang tidak mudik bisa datang ibadah ya Pak Pita ya, jangan rawean dulu ya. Takbiran ya. Terus hari Selasa untuk menara doanya kita liburkan dulu karena itu masih Lebaran ya, masih Lebaran lah, paling enggak kita istirahat dulu lah supaya berkunjung silaturahmi. Yang monggo, yang mau berkunjung monggo, yang cari sangu yang punya anak-anak itu aset buat kita Bapak Ibu. Jadi yang punya anak itu sangat bersyukur sekali kalau bulan Lebaran ini, jadi bisa buat. Makanya Mbak Deborah buyang. Yang sudah punya anak tuh bersyukur sekali kalau Lebaran Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bertambah lagi. Oh sudah, nanti Pak dengar aja. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan Pak Ibu Gembala. Kita lanjutkan doanya.
marilah aku. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Mengucap syukur buat kemurahan yang melimpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir, menjamah kami setiap yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi berkat buat setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini. Tim PAW juga Engkau memberkati. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan, Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun permasalahannya, Tuhan juga akan beri jalan keluar yang terbaik. Memberkati usaha pekerjaannya. Memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Memberkati rumah tangganya. Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami percaya berkat yang terbaik itu tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan saat malam. Mari Bapak Ibu kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi, Tuhan Putranya yang berbagi suci dan benar daripada Roh Kudus boleh memberkati kami yang hadir pada saat malam hari, boleh memberi kekuatan, kesehatan pada saat malam hari ini, mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.